Hi, hello, assalamualaikum. This is Citra Nindi, your English teacher. Setelah kemarin kita membahas cause and effect, kita lanjut ya. Pelajaran kedua kalian adalah tentang report text atau artinya adalah teks laporan. Oke, kita mulai penjelasan report text dengan what is report text. Jadi, apa sih itu report text? Ya. Kalau secara arti, report text adalah teks yang mendeskripsikan atau membahas sesuatu secara umum, general. Nah, biasanya report text itu bersifat sistematis, ada urutannya, ada strukturnya. Kenapa? Karena sebelumnya berdasarkan hasil observasi atau analisis gitu. Apa yang bisa kita laporkan? Yang pertama berupa tempat wisata misalnya, atau misalnya peninggalan sejarah, benda, gadget atau apapun, animal, hewan, fenomena alam, misalnya awan atau tornado gitu ya. Bahkan bisa juga untuk seseorang. Oke, kalau kalian perhatikan tadi definisi dari report text, sebenarnya dia 11-12 dengan descriptive text, sama-sama menjelaskan atau menginformasikan tentang suatu hal gitu ya. Tapi sebenarnya antara report text dengan descriptive text itu jauh berbeda. Nah, perhatikan yang ada di gambar sini adalah descriptive text. Nah, kalau kalian baca, deskriptif ini memang dia mendeskripsikan sesuatu, yaitu contohnya si penguin ini ya. Tapi kalau di descriptive text dia bersifat sangat subjektif, artinya tergantung dengan pendapat si penulis gitu. Kalau di sini kita lihat, my favorite animal is penguin because when penguin walk is very funny. Nah, is very funny ini adalah pendapat yang sangat subjektif karena belum tentu penguin ini lucu bagi semua orang. Sementara kalau di report text, karena dia berdasarkan fakta dan observasi, jadi teksnya tidak terlalu banyak opini pribadi, melainkan berdasarkan data ilmiah seperti itu ya. Okay, so I hope you understand the difference between report text and descriptive text. So let's go back to our main focus, yaitu structure of report text. Seperti apa bagian-bagian dari report text? Bagian pertama dari report text adalah general classification. Apa itu general classification? Jadi kita mengklasifikasikan atau menjelaskan sesuatu yang kita bahas secara umum. Contohnya tadi kita bahas tentang penguin. What is penguin? Apa itu penguin? Apakah dia sejenis benda atau tumbuh-tumbuhan atau hewan? Nah, dijelaskan di bagian general classification. Oh, ternyata penguin itu adalah sejenis birds, burung, that lives in the South Pole. Nah, jadi pembaca ada gambaran kalau ternyata penguin adalah hewan yang tinggal di kutub selatan dan masuk ke dalam kategori birds gitu ya, keluarga burung atau unggas. Nah, baru setelah itu hal yang lebih detail kita bahas di bagian description atau deskripsi. Masih tentang penguin. Kalau tadi apa itu penguin, sekarang kita bahas di mana dia tinggal atau habitatnya seperti apa, gimana cara bereproduksinya, atau misalnya makanannya seperti apa, dan lain-lain yang lebih detail. It depends on how deep you want to discuss about penguin ya. And now let's move on to language feature atau unsur kebahasaan. Kalau kita mau membuat report text, what text should we use? Oke, yang pertama kita menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena salah satu peruntukan simple present tense ini adalah menjelaskan fakta umum, dan di report text there are a lot of general fact, ada banyak sekali fakta ilmiah. So that's why we use simple present tense. Contohnya kita lihat ya. Dates are the fruits which grow on the palm tree belong to the family of Aracaceae. Jadi di sini dijelaskan kalau kurma adalah salah satu buah yang tumbuh di pohon palem dan tergolong dalam family Aracaceae atau pinang-pinangan. Ya, ini adalah sebuah fakta dan di sini kita menggunakan simple present tense. Yang kedua, kita menggunakan adjective atau kata sifat.
Meskipun report text itu sifatnya adalah fakta ilmiah dan bukan subjektif, kita terkadang membutuhkan adjektif untuk menjelaskan sesuatu hal ya, tapi tetap sifatnya tidak subjektif gitu. For example, we use deep for explain the ocean. The Pacific Ocean is very deep. We use sweet for explaining the sugar gitu kan, or something else, or we use massive for explaining something else. Yeah, it doesn't matter. Yang ketiga, kita menggunakan general noun atau kata benda yang digunakan secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Gampang ya, contohnya bisa dilihat. And then next, we use action verb atau kata kerja aksi, kata kerja yang menggambarkan kegiatan sesuatu. Maybe if we write about animal gitu ya, kita akan banyak menggunakan kata kerja aktif ini, kata kerja aksi. Tapi misalnya kalau kita membahas tentang benda mati seperti gadget, mungkin tidak terlalu banyak ya, tergantung kita mau bahas tentang apa. Dan yang terakhir, nah ini yang membedakan antara deskripsi dengan report text. Karena bahasan dari report text itu lebih mendalam, maka kita akan banyak membaca atau berurusan dengan hal teknis atau technical term. Kalau kita bahas tentang hewan atau makhluk hidup, kita akan bertemu dengan banyak istilah-istilah biologi seperti bacteria, or genus, or family, atau bahkan istilah bahasa Latin seperti ziamais, dia adalah bahasa Latin dari jagung. Misalnya kita mau mendeskripsikan tentang jagung, atau misalnya kita mendeskripsikan tentang awan gitu ya. Nah, di awan ini kita akan berhubungan dengan istilah-istilah geografi, contohnya evaporates, or landslide, or absorb, or something like that. Begitu juga kalau kita bahas tentang gadget, misalnya handphone, kita akan bertemu dengan istilah-istilah yang berhubungan dengan IT, like Wi-Fi, or broadband, or something like that. Oke, setelah penjelasan tadi kita lihat ya, salah satu contoh report text itu seperti apa. Oke, teks kita berjudul dates. Ya, what is date? Apa itu dates? Nah, kita lihat dulu di paragraf pertama, dia di sini masih membahas hal-hal yang umum. Masuknya ke dalam general classification. Apa itu dates? Oh, setelah kita baca, dates are fruit which grow on the palm tree. Jadi adalah buah yang tumbuh di pohon pohon palem. Jadi dia, atau kita cari di kamus, artinya adalah kurma ya. Jadi bukan date yang artinya satu lagi, itu beda. Apalagi yang hal umum tentang buah kurma ini? Oh, dipercaya berasal dari tanah pinggiran sungai Nil ya, dan sungai Efrat yang berada di masa Mesir kuno atau di masa Mesopotamia gitu. Apalagi yang umum tentang pohon kurma? Dan dia dikenal adalah buah yang berasal atau berada di dataran yang hangat gitu ya. Lalu setelah di paragraf pertama yang umum, kita bahas di paragraf kedua dan yang ketiga itu lebih detail dari buah kurma itu apa ya, lebih detail dari buah kurma. Di paragraf kedua kita lihat di sini mostly membahas tentang bentuk atau ciri-ciri fisik dari buah kurma itu seperti apa. Apakah dia besar, kecil, atau lonjong ya. Kita lihat, oh ternyata dia adalah buah yang fleshy, dia berdaging dengan seed inside, dengan ada biji di dalamnya, yang berbentuk panjangnya 3-7 cm with diameter, dengan diameter 2-3 cm, dan biasanya dia berwarna golden yellow, amber, bright red, or sometimes it deep brown depending on the cultivar type, tergantung dengan jenis tanamannya seperti apa. Setelah ciri-ciri fisiknya, kita masuk ke hal lain yang kita bahas tentang kurma, yaitu variety. Jenis-jenisnya ada apa aja di sini ya. Ada Amir Hajj, and then ada Saidi, if I'm not mistaken the pronunciation. Ya, lalu apalagi gizinya seperti apa? Oh, ternyata dia mengandung banyak nutrient and vitamin and mineral. Oke, jadi inilah contoh dari text report itu seperti apa. Yang pertama kita bahas umumnya saja, biasanya 1 paragraf cukup. Lalu kita bahas detailnya, bisa 2, 3, 4, atau
lebih tergantung dari hal seberapa dalam kita mau membahas tentang date atau hal yang mau kita bahas, seperti itu. That's all about report text. I hope you have a better understanding. Thank you and have a nice day.